Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu di momen yang sebenarnya kita nggak boleh berkumpul bersama-sama, tapi karena suatu hal kita harus berkumpul. Walaupun cuma sedikit, karena lagi pandemi kita harus menjaga protokol kesehatan. Di kali ini aku mau membahas tentang iri. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa iri ke orang lain? Pernah. Ya pasti teman-teman pernah ya ngerasa iri sama orang lain. Kadang tuh kayak melihat orang lain lebih sukses, atau melihat orang lain bisa beli barang kita kok nggak bisa beli barang tersebut. Itu kayak rasanya sakit hati banget, padahal sebenarnya kita bisa kalau kita mau usaha. Terkadang rasa iri itu bisa jadi penyakit loh teman-teman, tanpa kita sadari. Dalam Islam, iri dengki adalah salah satu penyakit hati yang akan membuat seseorang tidak tenang dalam menjalani hidup, karena terus merasa tersaingi oleh kebahagiaan orang lain. Penyakit hati ini dapat mengarahkan manusia untuk melakukan perbuatan negatif. Yang paling ringan adalah berbuat hasut atau memfitnah orang lain. Karena kecenderungan tersebut di agama kita itu melarang banget untuk kita merasa iri terhadap orang lain. Kalau perasaan itu muncul tuh bisa membuat kita untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Hati adalah penentu atau cerminan dari sikap dan perbuatan manusia. Isi hati seseorang hanya diketahui dirinya sendiri dan Allah. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan Allah dengan berbagai kelebihan, seperti dapat merasakan sedih, senang, marah melalui hatinya. Isi hati seseorang dapat menjadi penentu akhlaknya. Hal ini dikarenakan apabila seseorang memiliki hati yang baik, maka akhlaknya pun akan baik. Dan apabila kita memiliki hati yang buruk, akhlaknya pun akan menjadi buruk. Dalam Islam sendiri ada hukumnya untuk sifat iri dengki tersebut. Allah melarang hambanya merasa iri dengki apabila melihat orang lain lebih bahagia, lebih kaya, dan lebih segalanya karena Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian orang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagia daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasanya Allah melarang hambanya untuk merasa dengki terhadap orang lain. Selain itu, perbuatan iri dan dengki dapat menghapus amalan-amalan ibadah seseorang. Dalam artian, iri dengki itu dapat merusak semua hal-hal baik yang sudah kita lakukan di masa kita hidup. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ada beberapa hal yang bisa untuk menghindarkan kita dari sifat iri dengki nih teman-teman. Yang pertama itu adalah membaca doa agar dijauhkan dari sifat iri. Penyakit hati itu bisa membuat manusia untuk melakukan perbuatan negatif teman-teman. Yang paling ringan adalah berbuat iri dengki atau memfitnah orang lain. Kalau perasaan itu sudah muncul, kita harus banget bisa mengendalikan diri kita sendiri. Yang kedua, ada perbanyak istighfar. Beristighfar bisa menghilangkan dosa dan mereda penyakit hati. Yang ketiga, ada perbanyak ibadah. Dengan memperbanyak ibadah dan pengetahuan mengenai agama, niscaya seseorang akan menemukan cara menjadi pribadi yang baik dan benar berdasarkan semua perbuatan dan semua ibadah yang dilakukan masa hidupnya. Yang keempat, perbanyak bersyukur. Bersyukur adalah salah satu cara agar tetap istiqomah di jalan Allah. Dan yang keempat, perbanyak bersyukur. Bersyukur adalah salah satu cara agar tetap istiqomah di jalan Allah, dan agar sebagai seseorang hamba tidak melupakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk diberikan nikmat atau berkat dari Allah. Yang kelima adalah menjaga silaturahmi. Dengan menjaga silaturahmi yang baik, dengan begitu seseorang bisa mendapatkan kesan yang sebenarnya tentang orang lain.
Selain itu juga bisa untuk mempererat hubungan antar sesama sehingga bisa terhindar dari rasa iri dan dengki. Yang keenam adalah mengerjakan sholat. Dengan rajin mengerjakan sholat fardu dan sunnah, seseorang akan lebih terhindar dari perbuatan keji seperti iri dan dengki. Buat teman-teman semuanya bisa melakukan beberapa cara yang tadi aku sebutin agar terhindar dari rasa iri dan dengki. Terakhir dari saya, bersilaturahmilah maka kamu akan mengetahui orang lain itu seperti apa. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fikra wa mitrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.